Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Lisa Oda dalam Berita Mubah Sepekan. PT Petro Mubah serahkan bantuan CSR berupa kursi roda kepada Kepala Sekolah SLB Sekayu. Bentuk kepeduliannya terhadap sesama, Direktur Utama PT Petro Mubah Kadapi memberikan bantuan sosial berupa kursi roda kepada Kepala Sekolah Luar Biasa Apriyadi. Jumat 2 Desember 2022 berlangsung di ruang rapat Komisaris PT Petro Mubah. Direktur Utama PT Petro Mubah Kadapi mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi PT Petro Mubah memberikan bantuan dari dana CSR perusahaan tersebut. Kadapi mengatakan semoga bantuan ini juga bermanfaat sebagaimana mestinya. Karena Petro Mubah sebagai perusahaan daerah berkewajiban berkontribusi memberikan pemasukan bagi Pemda yang nantinya dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Mubah. Sebenarnya harapan kita dari Petro Mubah ini semoga CSR ini pertama itu dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, dan juga kedepannya harapan kami agar CSR ini tidak hanya sasarannya memberikan alat bantu mobilitas, tetapi perlu adanya pembinaan bagi penyandang disabilitas, dan juga itu bantuan modal usaha supaya anak disabilitas itu bisa mandiri. Di samping itu Pak, harapan kami juga di dalam penerimaan rekrutmen karyawan di Petro Mubah paling tidak sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu harus ada setidaknya 1% dari karyawan itu dari penyandang disabilitas. Itu harapan kami agar anak disabilitas itu bisa juga berkontribusi di sini. Itu harapan kami. Kepala SLB Apriyadi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian yang telah diberikan pihak PT Petro Mubah. Jadi dana CSR ini bersumber dari operasional Petro Mubah, dari operasional perusahaan. Mudah-mudahan ke depannya CSR ini nilainya akan lebih banyak lagi seiring dengan peningkatan keuntungan perusahaan, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2-5% dari keuntungan perusahaan itu yang kita salurkan untuk CSR. Misalnya kawan-kawan kita yang disabilitas itu memerlukan misalnya dukungan sarana prasarana modal, mungkin itu bisa juga kita bantu, terus sampai dengan nanti hasil produk yang mereka buat itu kita bantu juga misalnya pemasarannya. Jadi betul-betul kita tidak hanya memberikan, setelah memberikan sudah lepas. Harapan kita ke depan kita lakukan betul-betul pembinaan. Jadi kalau Pak Adi tadi kan ngomong kalau bisa jangan ikannya, pancingin juga kita kasih, saya kira itu sejalan dengan rencana kita. Kita malah justru bukan cuma ikannya, pancingnya kita kasih, kalau perlu kolamnya kita kasih juga. Itu saya kira istimewa di 2023, insya Allah di dalam RUPS RAKP nanti tidak terjadi pengurangan dari dana yang sudah direncanakan ini. Ada peningkatan hampir 100% dari CSR yang 2022. Di dalam rencananya sudah saya persiapkan secara garis besar, itu ada pengelompokan UMKM dan kelompok binaan masyarakat. Untuk ruangnya juga sudah direncanakan di lembaga pendidikan, lembaga sosial, di lembaga aparat keamanan, dan juga di lembaga media sosialnya. Jadi kami dari perusahaan berharap ke depan
2023 dengan realisasinya ke depan harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat menyalurkan dana CSR. Sehingga apabila kami diaudit ke depannya nanti, kami tidak memiliki ruang kesalahan dalam administrasi penyaluran CSR. Dari Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Kepala Desa di Tunggal Jaya serukan ikrar dukung program PJ Bupati Muba usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Ribuan warga Kecamatan Tunggal Jaya Senin 5 Desember 2022 memadati halaman kantor Camat Tunggal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Kedatangan warga tersebut untuk menyambut kedatangan PJ Bupati Muba Apriyadi. Dalam kesempatan itu melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tunggal Jaya dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Tunggal Jaya periode 2022 hingga 2028. PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjaga ketertiban pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Tunggal Jaya. Sementara Camat Tunggal Jaya Sugeng Riyadi merinci, ada 7 desa yang melaksanakan Pilkades dan melantik Kades terpilih. Di antaranya Desa Peninggalan, Desa Sukadamai, Desa Berlian Jaya, Desa Simpang Tungkal, Desa Pangkalan Tungkal, Desa Sinar Harapan, dan Desa Bandar Jaya. Pemkab Musi Banyuasin memperingati HUT Kopri dan PGRI dengan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu. Dalam rangka memperingati hari lahir Korpri ke-51 dan hari ulang tahun PGRI ke-77, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar apel, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu, Selasa 6 Desember 2022. PJ Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan, dengan melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu sebagai bentuk rasa hormat dan mengenang para pahlawan dalam membela tanah air dan juga Kabupaten Muba. PJ Sekda Muba juga menghimbau para anggotanya untuk selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan lebih baik. Dari Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Jemaat Gereja Protestan Injil Nusantara Muba gelar perayaan Natal di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Jabat Bupati Muba melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Muba Safarudin menghadiri perayaan Natal Jemaat Gereja Protestan Injil Nusantara Serasan Sekate di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Selasa 7 Desember 2022. Safarudin mengucapkan selamat kepada umat Kristiani yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin untuk merayakan Natal di tahun 2022 ini, dan kepada para pemuka agama untuk terus mempererat tali silaturahim, tingkatkan dialog antar umat beragama, menjadikan momentum sebagai media untuk memperbaiki kualitas diri baik dalam beribadah maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Sementara pimpinan Jemaat Gereja Mansyukur Waru menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Dari Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Dengan kehendakmu Bapa. PJ Bupati Haji Apriyadi hadiri puncak peringatan Hari Bakti Karang Taruna tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 di Kampung Selarai Indah, Kecamatan Sekayu. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tambasi dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin dan juga ibu-ibu dari IWAPI. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada acara kita pagi hari ini. Saat ini kita saksikan bersama penanaman pohon bersama. Saat ini melakukan penanaman pohon bersama karena untuk rangkaian kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna ini. Kegiatan sosial melalui organisasi terus didorong PJ Bupati Muba Apriyadi, terutama melalui organisasi kepemudaan. Selasa 6 Desember 2022 di Kampung Selarai Indah, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, PJ Bupati Muba Apriyadi menghadiri puncak peringatan Hari Bakti Karang Taruna tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 di Kabupaten Muba. Apriyadi mengajak untuk terus bergerak hingga ke tingkat desa memberikan manfaat dan menjaga ketentraman di Kabupaten Muba. Apriyadi juga meminta kepada Karang Taruna di Musi Banyuasin untuk terus memberikan ide dan gagasan serta berkarya membantu pemerintah Kabupaten Muba.
Sementara Ketua Karang Taruna Sumatera Selatan, Yuda Novanza, mengaku sangat banyak kontribusi nyata oleh Karang Taruna Muba yang diberikan oleh PJ Bupati Muba Apriyadi. Yuda mengaku sosok PJ Bupati Apriyadi sangat pas dan tepat mendapatkan penghargaan nasional, yakni Aditya Karya Marfayoda. Yang pertama yaitu pemberian bantuan dari Karang Taruna Provinsi kepada UMKM binaan Karang Taruna Kabupaten Musi Banyuasin dengan bantuan sebesar 10 juta rupiah Taruna Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, selanjutnya penyerahan penghargaan kepada 11 nominator. Penghargaan institusi yang pertama dari Polres Musi Banyuasin. Saya sendiri nih ya. Selanjutnya Usaha saya. dari Polres Musi Banyuasin yang menyerahkan dan Ketua Karang Taruna Muba Edi Parmansa juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Muba Apriyadi dan pengurus Karang Taruna Sumatera Selatan yang telah mempercayakan Muba menjadi tuan rumah tingkat provinsi dalam kegiatan puncak peringatan Hari Bakti Karang Taruna. Dari Skayu, Tim Muba TV melaporkan. Pemkab Musi Banyuasin menerima pengurus Forum Komunikasi Non-ASN Kabupaten Muba dalam rangka dengar pendapat terkait gejolak tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Pak DPR, Pak Bupati, Pak Sekda, mohon berkoordinasi untuk masa mendatang. Ulang lagi. PJ Bupati Muba melalui PJ Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya kembali bertegas bahwa Pemkab Muba terus berupaya memperjuangkan nasib tenaga honorer non-aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Muba. Pernyataan ini disampaikan PJ Sekda Musni Wijaya saat menerima pengurus Forum Komunikasi Non-ASN Kabupaten Muba dan rapat dengar pendapat terkait gejolak tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemkab Muba Senin 5 Desember 2022 berlangsung di ruang rapat Serasan Sekate. Musni Wijaya menyampaikan untuk 1.651 orang tenaga non-ASN yang belum termasuk dalam pendataan pemetaan akan diupayakan agar masuk dalam pendataan. Sementara Wakil Ketua DPRD Muba John Kennedy menyampaikan DPRD bersama Pemkab Muba akan terus memperjuangkan nasib para tenaga non-ASN di Musi Banyuasin. Dari Skayu, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Haji Apriyadi melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Plakat Tinggi sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dalam wilayah Kecamatan Plakat Tinggi periode 2022-2028. Ribuan masyarakat Plakat Tinggi juga tampak antusias menyambut kedatangan PJ Bupati Muba Apriyadi bersama Ketua TPPKK Muba Asma Aini menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Plakat Tinggi periode 2022 hingga 2028 di Desa Sidomukti SP1 Kecamatan Plakat Tinggi. Apriyadi juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana Pilkades di Plakat Tinggi yang menjaga kondusivitas wilayah saat pelaksanaan hingga selesai pelaksanaan Pilkades. Sementara Camat Plakat Tinggi Yugo menyebutkan sebanyak 2 desa melaksanakan Pilkades beberapa waktu lalu, seperti Desa Sidomukti dan Tanjung Kaputran. Dari Kecamatan Plakat Tinggi, Tim Muba TV melaporkan. Pemirsa, kali ini PJ Bupati Haji Apriyadi lantik 6 kepala desa terpilih periode 2022-2028 dalam wilayah Kecamatan Babat Supat. PJ Bupati Muba Apriyadi meyakini setiap desa memiliki potensi unggulan masing-masing. Oleh sebab itu, dirinya mendesak agar kepala desa memahami dan memetakan potensi di tiap desa. Disampaikan PJ Bupati Muba Apriyadi saat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Babat Supat periode 2022 hingga 2028 di lapangan bola kaki rawa 10 Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Rabu 8 Desember 2022.
Menurut Apriyadi, untuk melakukan pemetaan potensi desa harus melibatkan berbagai pihak termasuk meminta pendampingan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Muba. Sementara Camat Babat Supatrio Aditya mengatakan, sebanyak 6 kades terpilih periode 2022 hingga 2028 ini dilantik dan telah melalui kontestasi pilkades beberapa waktu lalu. Hari ini, ya yang pertama tentunya terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kami telah dilantik, dan yang paling penting dengan kehadiran Bapak Budi, kami ucapkan terima kasih karena beliaulah hari ini kami dari 6 desa di Kecamatan Bapak Supat dilantik sesuai dengan jadwal pada hari ini. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau tadi, mudah-mudahan mulai dari detik ini sampai 6 tahun ke depan kami akan bekerja, mengabdi dan berjuang untuk kepentingan masyarakat khususnya di Desa Sukamaju. Sudah hari ini kita melantik Kepala Desa hasil pemilihan di Kecamatan Bapak Supat juga dari 65 sudah 53 desa kepala desanya kita lantik, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Pesan saya tidak banyak-banyak, dan kawan-kawan kepala desa ini laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, bukan minta dilayani kepada masyarakat. Banyak-banyak menetap di desa, bangun desa ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin kami untuk memandu 1, 2, 3 dan selanjutnya. Demikian pemirsa informasi yang telah kami sampaikan. Saksikan tayangan ini di channel Frekuensi 50 UHF dan YouTube Muba TV. Saya Lisa Oda bersama kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.